Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Aulia dengan NPM A1A019031 dari kelas 5A Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi teknik menulis feature. Sebelumnya, apa kalian sudah mengetahui apa itu feature? Dan bagaimana teknik menulis feature dengan baik dan benar? Jika belum, kalian dapat menemukan jawabannya di video ini. Nah, sebelum kita mengetahui cara menulis feature dengan baik dan benar, sebaiknya kita harus mengetahui pengertian feature itu sendiri. Feature adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik berisi perpaduan berita dan opini, mengandung human interest dan bergaya penulisan sastra Romawi atau jurnalisme sastrawi. Secara bahasa, feature diterjemahkan dengan karangan khas dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu karangan tentang sesuatu yang tidak memberikan berita faktual tetapi ditulis dengan gaya menarik dan terperinci. Selanjutnya, kita membahas unsur-unsur pokok feature. Feature merupakan tulisan yang khas, kreatif, subjektif, yang memuat nilai-nilai informasi tentang unsur-unsur berita. Di dalam unsur-unsur pokok feature, terdapat 4 unsur dalam penulisan sebuah feature. Yang pertama, judul. Yang kedua, pembukaan atau lead. Yang ketiga, tubuh atau body. Dan yang keempat, penutup atau conclusion. Dari keempat unsur-unsur dalam feature itu, berikut penjelasannya. Yang pertama, judul. Judul dalam penulisan sebuah feature merupakan bagian subjektivitas dari penulis, sehingga sifatnya sangat orisinal dalam gaya dan penyusunan kata-katanya. Judul tidak harus berupa kalimat lengkap seperti subjek, predikat, dan objek. Tak perlu tegas menyiratkan maksud utama penulis atau tegas menyamarkan makna. Untuk membuat judul yang cocok dan memikat, kata-kata disusun sedemikian rupa, melibatkan wawasan, emosi, dan kecerdikan penulis untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua, pembukaan atau lead. Pembuka atau lead merupakan bagian penting dalam penulisan feature. Kreativitas banyak digali untuk membuat lead yang menarik dan dapat menggiring pembaca untuk melahap keseluruhan tulisan. Sebuah lead bisa terdiri dari hanya satu paragraf, bisa pula tersusun atas beberapa paragraf. Yang ketiga, tubuh atau body. Feature juga memiliki teknik pengembangan tubuh dalam teknik pengembangan isi dengan karakteristik tertentu. Dalam penyusunan paragraf atau alinea, ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesatuan atau unity. Yang kedua, hubungan atau coherence, dan penekanan atau emphasis. Ketiganya menekankan pada hasil tulisan yang dapat langsung diterima pembaca karena kelancaran pengisahan bagian-bagiannya. Ketiga pokok perhatian itu merujuk pada kepiawaian penulis dalam menyusun tema pokok atau ide utama, memilih bahan-bahan penting dan mengemasnya sedemikian rupa, menciptakan jembatan yang menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lain secara lancar, enak dibaca, dan tidak kaku. Dan yang keempat, yaitu penutup atau conclusion. Penulis memiliki peran penting karena penulis mengunci tulisan dengan conclusion atau ending yang menimbulkan kesan mendalam dan kuat di benak pembaca, serta menumbuhkan hasrat pembaca untuk terus memakai gagasan-gagasan yang diterimanya dari penulis. Selanjutnya, kiat-kiat menulis feature. Terdapat 7 langkah-langkah sebagai kiat dalam menulis feature. Langkah pertama, pilih dan tentukan tema yang akan ditulis. Dari sekian banyak pengalaman, peristiwa, dan isi pikiran yang ada di kepala, ini akan membantu fokus konsentrasi sehingga tidak melebar. Langkah kedua, buatlah kerangka tulisan. Tuliskan pokok-pokok pikiran yang hendak dituangkan dalam tulisan sebagai pembatasan demi menjaga relevansi permasalahan utama. Tetap harus berlandaskan fakta, bukan fiksi sepenuhnya. Langkah ketiga, tuliskan dulu semua yang tengah berkecamuk di kepala.
Gunakan semua hasil pengamatan, wawancara, referensi, dan pengetahuan maupun pengalaman Anda untuk pengisahan. Langkah keempat, memulai penyusunan. Tentukan yang paling menarik sebagai lead atau teras. Cukup dalam 2 kalimat, namun maknanya mencakup seluruh isi tulisan. Langkah kelima, benturkan tulisan yang sudah jadi ini dengan kedelapan unsur feature. Adakah tulisan itu ringan, berlandaskan fakta, mengandung sastra, kreatif atau memunculkan sesuatu yang baru dan tidak biasa, timeless atau tidak basi, subjektif, menyentuh rasa manusiawi atau human interest, serta informatif. Langkah keenam, bacalah ulang tulisan sebagai penulis. Lihat kembali kaidah tata bahasa dan EYD yang digunakan. Sudah sesuaikah dengan aturan? Langkah ketujuh, bacalah ulang sekali lagi. Kali ini kita sebagai pembaca. Selanjutnya, jenis-jenis feature. Jenis-jenis feature dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, feature berita. Tulisan feature yang lebih banyak mengandung unsur berita berhubungan dengan peristiwa aktual yang menarik perhatian khalayak. Biasanya merupakan pengembangan dari sebuah strike news. Yang kedua, feature artikel. Tulisan feature yang lebih cenderung ke dalam sastra. Biasanya dikembangkan dari sebuah berita yang tidak aktual lagi atau berkurang aktualitasnya. Misalnya, tulisan mengenai keadaan atau suatu kejadian, seseorang, suatu hal, sesuatu pemikiran, tentang ilmu pengetahuan, dan lain yang dikemukakan sebagai laporan atau informasi yang dikemas secara ringan dan menghibur. Berdasarkan tipenya, maka feature dapat dibagi menjadi 8. Yang pertama, feature human interest, atau langsung sentuh keharuan, kegembiraan, kejengkelan, atau kebencian, simpati, dan sebagainya. Misalnya cerita tentang penjaga mayat di rumah sakit, liku-liku kehidupan seorang guru di daerah terpencil, atau kisah seorang penjahat yang dapat menimbulkan kejengkelan. Yang kedua, feature pribadi, menarik atau feature biografi. Misalnya, riwayat hidup seorang tokoh yang meninggal, tentang seseorang yang berprestasi, atau seseorang yang memiliki keunikan sehingga bernilai berita tinggi. Yang ketiga, feature perjalanan. Misalnya, melakukan kunjungan ke tempat bersejarah di dalam atau di luar negeri, atau ke tempat yang jarang dikunjungi orang. Yang keempat, feature sejarah, yaitu tulisan tentang peristiwa masa lalu, misalnya peristiwa proklamasi kemerdekaan atau peristiwa keagamaan dengan memunculkan tafsir baru sehingga tetap terasa aktual untuk masa kini. Yang kelima, feature petunjuk praktis atau tips. Artikel, guidance feature atau mengajarkan kalian how to do it, misalnya tentang memasak, merangkai bunga, membangun rumah, dan sebagainya. 6. Feature komunitas di majalah atau koran sekolah. Biasanya tipe informatif yang menghubungkan sekolah dengan bagian dari suatu komunitas yang berkaitan dengan murid. Yang ketujuh, feature interpretatif, yaitu menjelaskan beragam aspek sekolah atau kampus atau masyarakat pada umumnya, seperti pameran seni, pelajaran baru, perubahan syarat nilai kelulusan, problem keuangan sekolah, dan sebagainya. 8. Feature wawancara simposium adalah diskusi panel tentang topik terbaru yang menarik pembaca. Beberapa contohnya seperti opini tentang sistem konseling, informasi mahasiswa, uang jasa untuk dosen, persyaratan kelulusan, dan sebagainya. Selanjutnya, nilai pesan feature. Pesan yang terkandung di dalam feature adalah mengingatkan kembali sehingga harus dikemas semenarik mungkin agar tidak menimbulkan kebosanan. Feature juga berbeda dengan dokumenter. Daya tarik dalam feature adalah mengandung tujuan membuktikan sesuatu peristiwa yang dulu misteri di tengah-tengah masyarakat dan sekarang diungkap dengan gaya yang khas dan ringan. Apapun cerita feature yang ditulis, isi harus memiliki bobot nilai berita yang layak dimuat, layak disiarkan, atau layak ditayangkan. Ia harus menarik sekaligus menyangkut kepentingan sebagian besar khalayak. Jika tidak, cerita feature itu hanya untuk koleksi pribadi.
Selain itu, setiap cerita feature harus membawa atau dapat melahirkan pesan moral tertentu. Dari pesan moral itu, khalayak dapat memetik pengalaman dan pelajaran berharga tentang kehidupan. Pesan moral feature disampaikan dalam dua cara. Pertama, dinyatakan secara tersurat melalui penuturan reporter secara langsung. Kedua, dinyatakan secara tersirat melalui jalan cerita, tokoh, karakter, plot, suasana, dan setting atau lokasi peristiwa. Dan yang terakhir, teknik menulis feature. Di dalam teknik menulis feature terdapat 3 bagian. Yang pertama, lead. Semua bagian di dalam feature itu penting. Namun yang terpenting memanglah lead, karena di sanalah pembuka jalan. Penulis feature harus pandai betul menggunakan kalimatnya. Bahasa harus rapi dan terjaga bagus, serta cara memancing itu haruslah jitu. Tak ada teori yang baku bagaimana menulis lead sebuah feature. Semuanya berdasarkan pengalaman dan juga perkembangan. Namun, sebagai garis besar, beberapa contoh lead sebagai berikut. Terdapat 9 jenis lead. Yang pertama, lead ringkasan. Yang kedua, lead bercerita. Yang ketiga, lead deskriptif. Yang keempat, lead kutipan. Yang kelima, lead pertanyaan. Yang keenam, lead menuding. Yang ketujuh, lead penggoda. Yang kedelapan, lead nyentrik. Dan yang terakhir, lead gabungan. Bagian kedua, batang tubuh. Setelah tahu bagaimana lead yang baik untuk feature, selanjutnya yaitu batang tubuh. Yang pertama diperhatikan adalah fokus cerita jangan sampai menyimpang. Buatlah kronologis, berurutan dengan kalimat sederhana dan pendek-pendek. Deskripsi, baik untuk suasana maupun orang, mutlak untuk pemanis sebuah feature. Bagian ketiga, ending. Jika batang tubuh sudah selesai, tinggal membuat penutup. Untuk feature setidaknya ada 4 jenis penutup, yaitu yang pertama penutup ringkasan, yang kedua penutup penyengat, yang ketiga penutup tanpa klimaks, dan yang keempat penutup tanpa penyelesaian.